Cinta dan air mata seolah menjadi cerita pilu tenaga kerja dan buruh di Indonesia. Dengan upah minim, para pekerja sulit untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bikin sedih-sedih, bikin jengkel-jengkel, ya campur aduk lah gimana orang habis di PHK. Tapi dalam setiap kesulitan, pasti ada jalan. Mereka adalah para pekerja keras yang menyimpan nyala api harapan. Harapannya ya semoga bisa kembali kerja lagi lah. Menjelang hari buruh, kita justru dikejutkan dengan PHK massal di berbagai daerah. Pemutusan hubungan kerja terutama terjadi di pabrik padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Setidaknya di awal tahun 2025, lebih dari 21.000 karyawan yang terkena PHK. Hal ini jelas membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Indonesia memasuki krisis? Seperti yang terjadi di PT Yihong Novatex di Kabupaten Cirebon. Per Maret 2025, PT Yihong memberhentikan 1.126 pegawai. Sebabnya karena para pegawai yang mogok kerja selama 3 hari. Alhasil perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Dari data terakhir yang kami peroleh, PT Yihong akan membuka kembali proses rekrutmen tenaga kerja. Rencananya, perusahaan akan memprioritaskan warga dari desa Kanci dan Buntet. Benarkah demikian? Nah, memang ada rencana ya dari perusahaan untuk melakukan rekrutmen ulang. Artinya PHK-nya memang sudah terjadi, haknya sudah kami bayarkan, terlepas dari apakah teman-teman itu masih merasa belum selesai persoalannya, itu adalah haknya teman-teman pekerja. Lantas, apa yang terjadi? Seakan ada konflik antara karyawan dengan perusahaan. Kalau memang katakanlah misalnya pada saat itu teman-teman aksinya spontanitas, mungkin kami bisa memahami kalau itu terjadi 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Tapi pada kenyataannya aksi tersebut berlanjut tidak hanya di tanggal 1 hari Sabtu, tapi juga berlanjut di tanggal 3 hari Senin, tanggal 4 hari Selasa. Peristiwa ini ya yang kemudian memantik dan membuat ya perusahaan pemberi pekerjaan mengcancel seluruh ordernya di tanggal 5, 6, dan 7. Jadi belum selesai persoalan kami dengan yang 3 orang, belum selesai juga persoalan kami untuk bisa menyelesaikan rekomendasi pegawai pengawas, sudah dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa seluruh order dari pihak pemberi kerjaan ditarik. Dan saya bilang dalam tanda petik apesnya adalah bukan hanya material yang ditarik oleh pemberi pekerjaan, tapi juga sebagian mesin yang memang dititipkan di PT Yihong juga ditarik oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Kondisi ini tentunya ya sudah dapat dipastikan Yihong tidak akan bisa berproduksi. Yihong tidak akan bisa melakukan kegiatan usaha. Sehingga per tanggal 10 Maret sebelum kerugiannya bertambah parah, akhirnya PT Yihong memutuskan untuk mem-PHK seluruh pekerjanya. Menurut Hafiz, tidak ada pengusaha yang mau perusahaannya tutup. Demi tidak merugi lebih besar lagi, PHK pun terpaksa dilakukan. PT Yihong tidak menduga akan menutup pintu secepat ini, karena orderannya yang selalu ada membuat PT Yihong optimis dengan masa depannya. Kami juga mendatangi kontrakan yang dihuni oleh mantan pegawai PT Yihong. Ada fakta yang mengejutkan pasca PHK massal bulan Maret silam. Pabrik itu istilahnya cuma memainkan kita doang. Dan bahkan sekarang juga pabrik sudah mulai operasi, tapi kepada dia wisata atau wasata juga dia menyatakan belum beroperasi. Sedangkan dampak dari PHK ini, nama-nama kita itu di beberapa pabrik itu di blacklist. Itulah yang jadi beban kami gitu loh. Sedangkan kan basic kita itu di sablon.
basic disabling itu di sekitaran Cirebon itu cuma beberapa doang, ya kan? Bahkan yang ke Majalengka pun kalau udah nama ini dari sini bahkan di blacklist. Kita kan semua itu kemarin juga kita bukan melakukan demo mogok kerja, kita melakukannya itu apa ya, spontanisme, dan itu mogok kerja juga kita diarahkan oleh mandor-mandor biar melakukan mogok kerja itu. Kenapa? Karena mereka merasa kecewa karena mereka tidak diberi kewenangan untuk mempertahankan karyawan mereka. Dan istilah katanya ini berbuntut karena 3 orang yang di PHK menjadi 1000 bohong. Itu sebelum 3 orang itu terjadi. Udah ada sebelum-sebelumnya ya. Bertahap itu. Yang pasti, mereka masih mengharapkan adanya perekrutan ulang. Setiap harinya, para mantan pegawai PT Yihong ini menunggu kabar baik dan bisa bekerja kembali. Mau nggak mau berarti harus. Ini tuh surat pengangkatan karyawan tetap saya yang diterbitkan oleh perusahaan sewaktu direktur belum diganti. Itu di sini udah tertera diterbitkan tanggal 28 November 2022 dan saya masuk di Yihong itu pada tanggal 3 Februari 2022. Berarti perusahaan tuh udah berproduksi selama 3 tahun. Tapi kenyataannya di media-media sosial itu perusahaan baru berjalan 2 tahun. Ini bukti apa? Ini ada cap dari Yihong, ada tanda tangan dari direktur. Ini asli, bukan fotokopi. Kita pelaporan ke Wasnaker, ke Dinas Kabupaten 3 Cirebon, itu karena ada pelanggaran dari Yihong yang kompensasi. Kita poinnya ada 4 pelaporannya di pihak Wasnaker. 1, kompensasi selama 3 tahun kita belum dibayarkan. Terus yang kedua, utang jam kerja atau peliburan kerja kalau mati lampu, nggak ada bahan. Kita diliburkan tapi itu diutang jamkan gitu. Jadi kita nanti bayarnya kalau dapat lemburan kita bayar 1 jam gitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh dari undang-undang gitu tuh. Terus yang ketiga, pengangkatan karyawan part-time yang 617 orang itu dari pihak Wasnaker akan diangkat jadi karyawan tetap karena dia perjanjian kerjanya secara lisan gitu orang yang part-time. Sama yang keempat, itu peraturan perusahaan selama 3 tahun itu tidak disosialisasikan ke karyawan. Sebelum 30 hari PHK itu kan sebenarnya ada pemberitahuan ke dinas segala macam, itu nggak ada. Jadi ini maksudnya PHK itu PHK sepihak gitu. Oh, sangat miris sekali gitu untuk karyawan-karyawan yang kena PHK gitu. Yang nggak tahu menau kok tiba-tiba kena PHK gitu. Sedangkan ini kan hak normatif kita yang mau diangkat notanya sama pihak Wasnaker gitu. Itu kan hak normatif kita gitu. Ya nuntutnya hanya minta pesangon, kapan, hanya nanyakan. Karena janji dari perusahaan kan ada pesangon dari kurator ya. Jadi ini adalah kondisi di depan PT Yihong ya, bisa dilihat di kanan kiri saya sebagian warung tutup dan juga ada juga yang buka, tapi ya bisa dilihat sepi pengunjung ya, karena biasanya orang-orang yang makan adalah karyawan-karyawan dari PT Yihong. Jadi terlihat jelas sekali bahwa yang terdampak dari PHK massal karyawan Yihong ini tidak hanya karyawannya saja, tapi juga orang di sekitar mereka yang mencari penghasilan. Selain pegawai, ada juga para pedagang yang merasakan sepinya kondisi di sekitar pabrik setelah PHK massal. Salah satunya adalah Napis, pemilik warung makan tepat di seberang PT Yihong. Ya ngaruh banget sih Mbak. Ngaruh banget. Soalnya kan biasanya nih ya kalau pagi sebelum pada masuk kerja ya, lontong, gorengan, terus minuman yang dingin tuh Mbak, kayak le mineral apa keluar semua. Oh, pada sarapan di sini? Iya, pada sarapan semua. Terus juga kayak orang-orang yang di dalamnya juga pada pesen cuman gorengan, roti-rotian apa gitu paginya. Terus udah masuk sepi, itu masak. Habis masak terus siang tuh Mbak, warung itu sampai
Penuh semua ini, semua banyak Enggak, sampai pada ngemper ya Bu ya. Nggak kelihatan orang, sampai ibu pelayannya itu 2-3 sama suami sama anak. Ya, sama pelayannya, sampai pelayannya yang dibersihin semua, ibunya nggak bisa bayarnya. Hilangnya ribuan pegawai PT Yihong secara mendadak membuat Napis dan pedagang lainnya terkejut. Tapi Napis tidak memiliki pilihan dan tetap membuka warungnya. Ia tetap berharap ada pengunjung yang datang untuk membeli dagangannya. Hal yang sama dialami oleh Masiah, pemilik warung sekaligus rumah makan. Pagi, sore, pulang kerja, berangkat kerja kan rame. Tapi kan kalau pabriknya ininya buka kan tetap lebih rame lagi. Itu orang lewat, nok rame tuh nok. Jarang mampir, ada orang mampir tuh jarang. Ada bang ngopi-ngopi, gorengan. Rugi, sekarang suung 100-200 baik abot jenok. Kalau rame kan lumayan nok, 1 juta lebih. 1.500.000, iya 1,5 juta. Sampai malam sih nok, sampai 24 jam. Barang sekarang coba nok, aduh sepinya anyep Pak. Sebelum pengunjung sepi, Masiah juga mengelola warung makan bersama suaminya. Suaminya bertugas untuk memasak makanan, sedangkan Masiah melayani pengunjung. Sayangnya, kini sudah tak ada lagi makanan yang bisa dihidangkan. Berarti kalau siang biasanya karyawan pada makan siang? Jadi sini semua wani madet kumpul nok, iya ngantri. Kadang-kadang kayak prasmanan ngambil sendiri, terus ibu yang ngetung sama apa gitu. Sekarang sih tutup sepi. Ini nasi juga berarti pada nggak masak iya, dulu ya? nggak masak, ya panas sih masak tuh, buat makan sendiri sayang. Iya, 8 kilo ini isinya. Terus priben Pak, aduh. Makan sehari-hari ya itu udah Pak. Misi Bu, Ula. Silahkan masuk. Iya, lagi bersih-bersih ya Bu ya. Pemutusan hubungan kerja secara mendadak membuat pegawai tidak memiliki persiapan untuk mencari pekerjaan baru. Salah satunya adalah Saroni. Ia sudah bekerja selama 2,5 tahun di pabrik tekstil dan alas kaki ini. Pas yang dulunya dikeluarin, bikin masalah lah. Gantinya posisinya ibu. 1,5 tahun sampai sekarang, terus udah di PHK ya ibu kayak gini kerjaannya, nggak ada lagi, mau cari kerja mana lagi, udah tua. Kalau kepakai di Yihong ibu kerja, kalau nggak kepakai ya udah kayak gini, nyuapin anak, masak, bikin sedih-sedih, bikin jengkel-jengkel, ya campur aduk lah. Gimana orang habis di PHK, nggak ada masalah, nggak ada apa, tahu-tahu ibu hari Senin masuk, tahu-tahu nggak boleh masuk, ada pelang besar, ada nama ibu ya kaget lah. Spontan kan, siapa sih yang kayak gitu diem aja, pasti kan marah. Saroni dan mantan pegawai lain sudah mengupayakan segala hal untuk mendapatkan keadilan. Sudah beberapa kali mereka mendatangi kantor pemerintahan, namun usaha ini tak kunjung membuahkan hasil. Selama 2,5 tahun, Saroni bekerja setiap hari dari pagi sampai malam tanpa libur. Ia juga tak mendapatkan uang lembur. Saroni hanya menginginkan haknya sebagai pekerja. Namun ia harus menerima kenyataan pahit. Saya mau curhat sama Kang Dedi. Gimana nasibnya ini karyawan Yihong, Pak Dedi? Tolong bantu saya dari PT Karyawan Yihong. Semoga Kang Dedi kesini minta bantuannya, minta dikelarin, minta anak-anak masuk lagi. Mau saya. Kang Dedi tolong kesini, Kang Dedi, Pak Dedi. Tolong kesini ke daerah Kanci, Cirebon, Asjab. Kang Dedi biar anak-anak pada kerja lagi. Dia korban di PHK sebelah. Kang Dedi tolong. Kang Dedi kesini. Kasihan anak-anak, 1.150 karyawan di PHK dari PT Yihong. Nggak ada jawaban dari mana-mana. Pihak bupati, pihak kecamatan, pihak desa pada bantunya mereka
ke pabrik, bantunya pada pabrik. Nggak ada yang bantu karyawan. Sementara itu, kasus PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah sedikit berbeda. Pemerintah secara aktif mendampingi proses pilot dan PHK di Sritex. Pemerintah memastikan jika sudah ada investor yang akan mengambil alih perusahaan tekstil dan garmen ini. Bahkan Gubernur Jawa Tengah menjanjikan 10.000 pegawai Sritex akan bekerja kembali. Merasa penasaran, kami mendatangi dan menanyakan langsung kepada para mantan pegawai yang masih menganggur. Kali ini tim Indonesiaku bertemu dengan Lempoh, mantan pegawai yang sudah bekerja selama 55 tahun. Karena mulai pandemi kan sudah ada guncangan-guncangan, mungkin cepat atau lambat. Kalau ekonomi Indonesia seperti ini mungkin terutama pabrik tekstil kan ada goncang. Jadi ada goncangan tetap ada. Ya nuntutnya hanya minta sangon, kapan, hanya nanyakan. Belum tidak nuntut, hanya menanyakan. Karena janji dari perusahaan kan ada sangon dari kurator ya. Kan sudah diserahkan kurator. Ya nunggu kabar sambil berbenah di rumah gitu aja. Karena pindahan dari mes kan kita menempati mes sebelah Sritex itu. Harus dikosongin sampai tanggal 15 kemarin. Jadi sebagian banyak yang tidur di mes, akhirnya cari kos-kosan, cari rumah, pindahan-pindahan itu, pembenahan sebagian. Sebagian juga ada yang pabrik luar ya, yang terima dari Sritex juga ada. Pokoknya segera diatasi masalah-masalah pengangguran gitu aja, yang nganggur-nganggur. Terutama yang masih tenaga-tenaga masih muda-muda segera bekerja, bisa bekerja lagi. Merasa penasaran, tim Indonesiaku mendatangi PT Sritex di kawasan Jetis, Sukoharjo. Memiliki luas lahan mencapai 79 hektar, membuat Sritex menjadi gantungan hidup bagi banyak orang. Tapi Ibu ini ada rencana mau pindah ke tempat lain nggak Bu buat jualan sayur juga? Enggak, katanya yang punya rumah sini kita kan ngontrak. Katanya sabar aja ya Mbak. Tuh, ntar kan ada orang kalau sini udah buka, tapi koyone sini tahu ya dia, kok belum buka-buka itu gimana? Jadi dari kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak perwakilan Sritex ya. Dan ini baru saja kami menelpon itu tidak diangkat, dan sebelumnya juga kami sudah berusaha untuk menchat beliau, tapi sama tidak mendapatkan balasan sama sekali. Langsung saja kami mendatangi pabrik dan meminta izin bertemu dengan pihak kurator atau juru bicara Sritex. Menanyakan orang-orang di dalam kantor ya, dan kata beliau memang kurator itu tidak datang setiap hari, jadi mungkin nanti akan saya coba kontak lagi untuk mengetahui apakah nanti akan dibalas atau tidak. Terkait dengan PHK ini, pemerintah pusat maupun kita pemerintah daerah sudah mengupayakan agar nanti PT Sritex ini bisa beroperasi kembali melalui investor yang baru, sehingga dari sekitar 4.000 sekian warga Sukoharjo, dan kalau seluruh di Sritex ini ada sekitar 8.575 ini bisa kembali di PT Sritex. Memang mereka tetap berharap bisa bekerja di Sritex kembali. Ya, selama ini sejak dinyatakan pilot itu kami sudah langsung melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan Jawa Tengah pada umumnya, sehingga kami sampai saat ini kami sudah mendapatkan data atau permohonan dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah ini sekitar 22.392 lowongan pekerjaan, sehingga dari warga Sukoharjo yang kurang lebih yang bekerja di Sritex itu ada sekitar 4.575 ini mungkin bisa terserap di Sukoharjo.
Kami bertemu dengan Semianto, salah seorang mantan pegawai yang kini menganggur. Tidak memiliki pilihan, kini Semianto hanya mengandalkan istrinya untuk mencari nafkah. Setiap harinya, Sudarni berkeliling untuk menjual jamu. Bapak kalau di Sritek sendiri udah berapa lama sih Pak kerja di Sritek? Udah lama Mbak, mulai tahun 92 mungkin ya. 92. Ya. Dan untuk sekarang kan sejak di PHK itu apakah udah dapat pesangon, THR itu udah dan hak-hak lain udah didapatkan belum Pak? Belum semua itu Mbak. Yang sudah cari itu cuma BPJS, BPJS Kesehatan sama Prasi. Yang lainnya belum, sangon sama pensiun itu belum cair. Sudarni sudah berjualan jamu sejak ia remaja. Resep yang diberikan oleh kakaknya menjadi andalan untuk menyambung hidup. Awalnya Sudarni berjualan hanya untuk menambah-nambah pemasukan suaminya. Kini pendapatan Sudarni menjadi satu-satunya pemasukan keluarga. Semianto sebenarnya sudah mengupayakan segala hal untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sayangnya, persyaratan usia kerap kali menjadi kendala. Kegiatan setelah di PHK dari pabrik Mbak, menganggur. Cuma untuk hiburan, untuk mengisi hari-hari yang luang, ini melihara ayam setiap hari Mbak, sama kadang burung. Kami juga bertemu dengan Suparno dan Suwarti. Pasangan suami istri ini tadinya juga menggantungkan penghasilannya kepada PT Sritex. PHK secara mendadak membuat keduanya kaget dan bingung. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan? Kini mereka mencari nafkah melalui pekerjaan sampingan, yaitu menjual intip. Cuma itu Mbak, buat ini nasi, terus dibuat intip, buat untuk menambah penghasilan. Ngelamar-ngelamar juga belum ada yang dipanggil karena saya kan umurnya masih udah 45, jadi kalau 45 ke atas itu katanya agak sulit gitu. Agak sulit ya Pak. Ibu perasaannya gimana sih Bu, tiba-tiba di PHK mendadak seperti kemarin? Iya, ya kaget Mbak. Sebelumnya kan juga nggak ada firasat mau PHK gitu loh Mbak, jadi kayak kaget aja. Terus saya nanti gimana, anak saya masih sekolah semua, butuh biaya, yang satu kuliah, yang satu kan masih SMP. PHK ini saya juga bingung ini nanti ya sebetulnya selalu bersyukur ya, cuma kan untuk kedepannya nanti gimana gitu loh. Mikirnya ya semoga saja nanti Sritek buka lagi, bisa bekerja lagi gitu. Per minggunya, Suwarti hanya bisa mendapatkan Rp20.000 dari menjual intip. Inilah satu-satunya cara bagi Suwarti untuk mendapatkan penghasilan. Setelah hampir 3 dekade bekerja di Sritex, mereka harus mulai dari awal. Sembari menunggu kesempatan bekerja, Suparno menghabiskan waktu untuk merawat kambing. Harapannya kambing ini bisa dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Terus sejauh ini selama mencari lamaran kerja seperti apa sih Pak? Apakah susah gitu? Wah, susah banget, apalagi umur saya udah 10 lebih ya. Saya udah melamar itu di pabrik Maguni itu belum diterima, terus di Delta itu juga belum diterima. Tapi kalau dari PT Sritek buka lagi gitu, Pak mau daftar lagi nggak Pak? Iya mau, alhamdulillah kalau buka lagi. Saya kan jobnya di tekstil, jadi kalau tekstil kan job saya itu udah istilahnya udah pengalaman ya kalau tekstil ini. Jadi kalau buka lagi, saya kalau diminta kerja lagi saya mau, itu harapan saya gitu. Kalau buka lagi itu PT Sritek gitu. Baru pertama kali ini posnya kosong.
Terus kondisi seperti ini ya kita juga bingung. Runtuhnya PT Sritex tidak hanya merugikan pemilik usaha dan karyawan saja. Pada kenyataannya, masyarakat di sekitar pabrik juga menggantungkan penghasilan dari perputaran ekonomi yang ada. Salah satunya adalah tempat tinggal para pegawai di sekitar wilayah pabrik. Kos dan kontrakan yang tadinya penuh kini sudah kosong ditinggalkan penyewanya. Ibu, ini berarti kosannya kosong semua, Ibu? Ya, masih ada, saat yang depan masih ada sisa. Oh, ini satu masih ya, ada ya? Semuanya kosong semua. Oh, kosong semua. Semuanya udah keluar, barangnya ditinggal, terus ini mau barangnya mau tak buang atau mau tak apain, saya juga masih bingung nanti sewaktu-waktu kalau mereka datang ngambil sepatunya atau mungkin ngambil gitarnya atau mungkin ngambil tremosnya. Kayak kemarin kan ngambil tremos, jadi kan saya juga nggak berani juga, belum berani. Selama 6 tahun, kontrakan milik Yeni selalu dipenuhi oleh pegawai yang menyewa kamar. Kini semuanya kosong. Yeni pun merasa bingung karena tak lagi memiliki pemasukan. Ya, baru pertama kali merasakan, ini kosnya kosong. Biasanya kan walaupun ada 12, 15, 18, biasanya 18, kadang full. Nanti baru merasakan seperti itu juga baru kali ini. Ibu perasaannya gimana sih, Bu, menghadapi ini semua? Gimana yo? Perasaannya yo nggak enak juga sih, maksudnya berbeda dari tahun-tahun yang lalu juga. Terus kondisi seperti ini ya kita juga bingung. Setiap minggunya, Yeni menyempatkan diri untuk mengunjungi dan memeriksa kondisi kontrakan. Ia juga merasa dekat dan akrab dengan para pegawai yang menyewa kamar kosnya. Kalau kamar ini per bulan harganya berapa sih? Kalau satu orangnya 250, tapi kalau untuk 2 orang 300. Nah kan ini kalau dari karyawan itu dulu pas masih rame di sini suka nunggak bayar nggak sih? Ya ada, kan kadang kan ada yang belum gajian gitu, semuanya biasanya tanggal 6 masuk, bayar tanggal 6, nanti kalau gajiannya itu kan biasanya mundur tanggal 20 atau berapa gitu, biasanya Bu nanti saya bayar tanggal 20 karena ini belum ada gajinya. Oh enggak apa-apa Mas gitu, semuanya Bu besok gajinya tak kasih 150, yang 150 bulan depan boleh. Oh boleh, enggak apa-apa. Sampai saat ini, beberapa kamar kos masih ditinggali barang-barang yang dimiliki oleh penghuni sebelumnya. Ia berharap semoga kondisi pabrik dapat pulih seperti sebelumnya. Kami juga menelusuri ruko di depan PT Sritex. Ruko yang tadinya ramai kini sepi tanpa sisa. Warung makan dan tempat penitipan motor kini tutup satu persatu. Misi Pak, ya permisi. Nalin Pak, saya Lula. Bapak ini yang punya tempat penitipan motor ya Pak ya? Udah berapa lama Pak? Ya sekitar 30 tahun. Oh udah lama ya Pak ya? Ini sekarang sepi ya Pak ya? Ya sepi, monggo. Iya boleh, lihat ya Pak ya. Setiap harinya, tempat penitipan ini dapat menampung sampai 150 motor. Sejak kapan sih Pak mulai berkurang gitu Pak yang menitip motor di sini? Ya sekitar 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan kan sudah dinyatakan pilot. Terus yang dikurangi karyawannya kan dikurangi. Terus yang tutup sepeda juga berkurang. Terus pas 1 Maret itu total di PHK semua, sini kosong, sudah tidak ada pendapatan ya, tinggal menunggu nunggu Sritex juga lagi. PHK massal jelas berdampak buruk, terutama pada penurunan daya beli dan perlambatan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus segera berbenah dan menemukan formula yang pas untuk menghadapi krisis yang sudah di depan mata. Jangan sampai kebijakan yang timpang malah memperburuk hubungan buruh dan pemilik modal. Apa yang dapat dilakukan? Mulai dari pembenahan regulasi, penegakan hukum, serta pemberantasan biaya siluman.